Baik pemirsa, ini yang kemudian akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan kali ini saja terjadi. Tapi menariknya untuk kasus yang terjadi di Parigi Mutong, pemirsa, bahwa korban diduga diperkosa oleh 11 orang dewasa. Di antaranya profesinya sebagai kepala desa, guru, bahkan diduga ada oknum anggota polisi atau BRIMO, pemirsa. Tapi kasus ini menjadi sorotan adalah ketika ada pernyataan dari aparat kepolisian bahwa ini bukan kasus pemerkosaan, melainkan dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Ini yang jadi akar muasal polemik. Banyak pihak yang mengatakan bagaimana bisa bahwa ini persetubuhan anak saja, mengingat korbannya remaja, pelakunya dewasa, bahkan juga punya jabatan yang cukup tinggi. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir sejumlah narasumber saya, mulai dari Komisioner KPAI di sini Mbak Dian Sasmita. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam. Dan juga sebagai pemerhati anak, bahkan juga psikolog forensik kita Mas Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum. Saya juga tersambung dengan dokter yang saat ini sedang menangani korban, yakni Dr. Heri Mulyadi, Direktur RSUD Undata Palu. Selamat malam dokter. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dokter saya bertanya kepada narasumber saya di studio TV One, saya ingin tanya kepada dokter terlebih dahulu. Saat ini kondisi korban seperti apa dokter? Benarkah bahwa ada dugaan tumor atau kanker rektum terhadap korban? Apakah ini ada tanda-tanda kekerasan seksual yang didapati oleh korban atau seperti apa dokter? Ya, baik, terima kasih. Kami beberapa saat lalu kami diskusi dengan dokter yang menangani beliau. Kondisi pasien saat ini dalam kurun waktu 24 jam sangat baik ya, kondisinya sangat baik, sangat kooperatif. Kemudian kalau bicara kondisi yang menyebut tadi tumor, itu pada saat pemeriksaan awal saat datang hari pertama kan itu agak sulit ya diperiksa ya, karena kondisinya kurang secara psikologisnya pasiennya tidak ada keinginan untuk diperiksa. Tapi beberapa hari kemudian alhamdulillah sudah lancar diperiksa, sudah baik, sudah kooperatif, dan kondisi terakhir pada saat diperiksa memang ada fungsi hati kurang baik, tapi saat ini sudah hasil laboratorium sudah cukup bagus. Nah ini yang menariknya bahwa kondisi pasien kondisi saat ini sangat baik ya, sangat baik sehingga akan diperiksa kembali. Kita jelaskan kepada teman-teman dokter, diupayakan pemeriksaan ulang semua, apakah akan dilakukan operasi apa tidak itu tergantung pemeriksaan berikutnya. Jadi insya Allah hari Senin itu akan diperiksa secara keseluruhan, apakah infeksinya seperti apa, karena waktu itu pada saat diperiksa memang ada infeksi cukup berat ya, cukup berat. Kemudian ada tumor hasil pemeriksaan, CT scan dan sebagainya, USG. Sehingga setelah melihat perkembangan demamnya tidak ada lagi, kemudian rasa nyeri tidak ada lagi, sehingga dokter berpikir ini bisa saja terjadi setelah pemeriksaan kembali. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang berindikasi untuk dilakukan operasi. Allah, kita berharap seperti itu. Terkait adanya dugaan kekerasan di daerah kewanitaan itu, saya ulangi kembali bahwa ini kan kejadian beberapa bulan yang lalu ya. Tentu pemeriksaan awal saat permulaan pasien tersebut mengalami rasa sakit, ya tentu di situ rumah sakit yang pertama diperiksa di daerah Parigi itu awalnya. Tetapi kami saat masuk di rumah sakit Undata dirujuk itu kondisinya memang berbeda ya. Kondisinya kami hanya melayani indikasi pasien apa yang dirasakan oleh pasien. Ya, tugas kami di situ di rumah sakit Undata. Jadi tim kami ada dokter itu, Dokter Herdana, Dokter Niktas, kemudian Dokter Agung itu yang menjadi tim pemeriksa kemarin, 3 orang dokter subspesialis, sehingga pemeriksaan awal itu ada waktu itu mengambil kesimpulan kemungkinan kita melakukan tindakan operasi untuk melihat sejauh mana penyebaran infeksi yang terjadi
di daerah tersebut. Sehingga untuk saat ini kami kemarin tadi sepakat bahwa insya Allah diperiksa kembali pasien tersebut karena cukup mengembirakan hal-hal yang kemarin berat, rasa sakit berat, kemudian tajam, kemudian infeksinya juga, demam juga tidak ada, sangat kooperatif dan sedikit komunikasi cukup baik. Saya tadi ngobrol tadi pagi jam 10, alhamdulillah sangat baik. Nah, kemudian tadi juga ada pemeriksaan dari Polda ya, pemeriksaan Polda dari Polda meminta izin untuk diperiksa terkait ada salah satu terduga ya. Alhamdulillah sudah diperiksa dengan baik dan sudah dijelaskan oleh pasien itu sendiri, didampingi oleh tim dari kalau tidak salah dari perlindungan saksi kalau tidak salah di situ, dari dinas sosial juga ada, dari kami juga ada. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ditahan dulu dokter, mungkin sekarang saya ingin ke Mbak Dian Sasmita terlebih dahulu. Bukan untuk menjudge karena pastinya ini kan ranah aparat kepolisian menentukan akan dikenakan pasal apa. Tapi kalau dalam kajian KPAI sendiri untuk kasus di Parigi Motong, bisakah kita mengatakan bahwa ini hanya persetubuhan anak di bawah umur ataukah ini termasuk kategori pemerkosaan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana? Iya, yang pertama kalau kita mau melihat dari perspektif perlindungan anak, kita bisa merujuk pada aturan yang sudah ada, Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus yang terjadi di Parigi Motong ini termasuk kekerasan seksual. Bahkan ketika itu dilakukan oleh banyak orang dan berulang-ulang, itu sangat luar biasa sekali. Kita bahkan menyebutnya itu sebagai kejahatan seksual. Entah itu di keterangan media disebutkan perkosaan ataupun persetubuhan, tapi ini sudah, kalau di dalam ranah perlindungan anak, tipu muslihat itu sudah masuk ke dalam ancaman kekerasan. Jadi ini sudah klausul-klausul terkait dengan perkosaan sudah masuk seperti itu. Jadi hal ini sangat kita beri atensi sangat serius sekali, apalagi dampak luar biasa, penderitaan luar biasa dialami oleh korban. Ya, baik. Ditahan dulu Mbak Dian, karena nanti saya pun akan bertanya kepada Ketua Harian Kompolnas, karena saat ini sorotannya adalah kenapa aparat kepolisian mengatakan bahwa ini adalah kasus persetubuhan anak di bawah umur, karena kabarnya keluarga korban, bahkan korban mendapatkan sanksi sosial, bahkan dikatakan oh ini suka sama suka, bahkan ada judgement kepada korban di sini, dianggap sosok korban bermasalah. Tapi kita lupa bahwa anak yang dalam hal kita bahas di sini adalah sudah mendapat dugaan tindak pidana kekerasan seksual karena pelakunya orang dewasa. Nanti akan saya tanya kepada Mas Reza juga sesaat lagi.